Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa walidayya amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. Apa ya? Fa'amman yu'awilu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amman yu'awilu fi nikahihi wa fi tarkin nikahi ala huzudid dunya wa aghradiha wa bawa'is tabangi wa syahwati wa huwa ba'idan minas sawabi wa ta'assi bisa lihis salafi wallahu muwaffiq wal mu'in la rabba ghairuh. Adapun orang yang berprinsip di dalam pernikahannya atau sebaliknya di dalam tidak menikahnya semata-mata karena mencari bagian dunia dan untuk tujuan-tujuan dunia dan dan hal-hal yang berkaitan dengan watak dan syahwat, yang demikian itu jauh dari kebenaran dan jauh dari mengikuti salafus salaf. Adapun orang yang menikah itu atau tidak menikah atau tidak menikah, itu niatnya baik menikah atau tidak menikah itu cuma untuk mencari hudud di dunia, senangan dunia dan untuk tujuan duniawi ya. Dunia itu kan antara lahir sampai mati jenis dunia. Akhirat itu kan mulai dari mati ya kan? Orang menikah atau orang tidak menikah itu pertimbangannya niatnya cuma untuk pertimbangan duniawi ya dan tujuan duniawi ya dan yang membangkitkan watak serta syahwat. Nah itu jauh dari kebenaran dan jauh dari mengikuti solihis salaf, orang-orang solehnya zaman dulu. Kalau dulu niatnya belum benar, nah sekarang diganti niatnya dalam hati. Niat itu kan cuma tinggal dilaksanakan. Dan niat yang salah itu kan sebenarnya berangkat dari ketidaktahuan atau kebodohan. Niat yang benar itu asalnya karena tahu, karena paham. Dulu belum paham jadi niatnya belum benar. Nah, sekarang paham, tinggal diganti niatnya dengan benar. Nah, niat yang benar itu mendapatkan dunia dan akhirat. Niat yang salah itu mungkin mendapat bagian di dunia, tapi yang jelas tidak mendapat bagian di akhirat. Bagian dunia saja cuma mungkin. Tapi kalau niat yang benar pasti Allah memberi dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq wal mu'in, dan Allah lah zat yang maha
muwafiq, yang maha mencocokkan dan maha menolong. Maksudnya mencocokkan ini membuat orang cocok, membuat orang itu bisa melaksanakan, dan yang menolong. La rabba ghairuh, tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ihsanu ilal mamaliki wal arikai faqat warada al amru bihi wal hasu alaihi. Adapun berbuat baik kepada orang-orang yang di bawah kekuasaannya, anak istri, pembantu, karyawan, dan lain-lain yang di bawah kekuasaannya, rakyat. Dan juga berbuat baik kepada budak-budak zaman dulu ketika masih ada budak. Maka benar-benar telah sampai perintah mengenai hal itu dan juga anjuran mengenai hal itu. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ila qauli ta'ala wa ma malakat aymanukum. Allah Ta'ala berfirman, kalian sembahlah Allah dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Menyembah Allah saja, jangan menyembah yang lain-lain. Percaya penuh bahwa semua itu tergantung Allah. Sampai ayat itu panjang sampai akhirnya Allah berfirman, wa ma malakat aymanukum. Dan berbuatlah baik kepada apa saja yang ada di tangan kananmu, ada di dalam kekuasaanmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'rufi wa alla yukallafa minal ngamali ma la yutiqu. Nabi pernah bersabda, untuk para budak itu mereka punya hak untuk diberi makan dan diberi pakaian dengan cara yang baik, dan untuk tidak dipaksa mengerjakan sesuatu yang tidak mampu dikerjakan. Ini dulu ada budak, jadi Islam itu kan menghapus perbudakan, menentang perbudakan. Meskipun begitu, cara menghapus perbudakan, menghilangkan perbudakan itu tidak dengan radikal, tidak dengan keras, pelan-pelan. Masuk misalnya di sini orang yang punya budak oleh Rasulullah diberi sabda. Para budak itu mempunyai hak untuk diberi makan dan minum dengan baik, dan untuk tidak disuruh mengerjakan sesuatu yang dia tidak mampu, dia tidak kuat. Tidak boleh maksa-maksa budak untuk mengerjakan yang berat-berat. Kiranya si budak itu tidak mampu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam juga bersabda, ittaqullaha fima malakat aymanukum atngimuhum mimma ta'kuluna waksuhum mimma talbasuna wala tukallifuhum minal ngamali ma la yutiquna. Ini dek ini kok pada kesini anak-anak. Neng anu wae, neng apa? Neng pendopo wae. Neng kono dene meneh. Wala tukallifuhum minal ngamali ma la yutiquna. Wa ma ahbabtum fa amsiku wa ma karihtum fabingu. Wala tu'adzibu khalqallahi fa innallaha malakakum iyyahum walau syaa lamallakahum iyyakum.
Nabi alaihi salatu wasallam juga pernah bersabda, takutlah kalian kepada Allah di dalam atau berkaitan dengan apa yang kalian kuasai, budak-budak kalian. Berilah mereka makanan dengan apa yang kalian makan. Berilah makanan dengan baik, kamu makan apa, ya dia kasih yang sama. Berilah dia pakaian dengan apa yang kalian pakai. Dan janganlah kalian memaksa mereka untuk mengerjakan hal-hal yang tidak mereka kuat melaksanakannya. Kalau terhadap budak yang kalian sukai, maka tahanlah. Tahanlah itu kamu peliharalah. Dan terhadap budak yang kalian tidak suka, ya jual saja. Dan janganlah kalian menyiksa makhluk Allah. Budak itu makhluk Allah, manusia. Fa innallaha malakakum iyahum. Sebab sungguh Allah telah membuat kalian menguasai mereka. Walau sa'a lamallakahum iyakum. Apa jenenge? Mungkin atau seandainya Allah itu menghendaki, pastilah kalian yang dimiliki oleh mereka. Kalian yang dikuasai oleh mereka. Itu di samping nanti ada anjuran-anjuran membebaskan budak, itu terhadap yang belum bisa, yang belum sanggup membebaskan budak, itu ya pemilik budak itu harus bersikap baik. Takutlah kalian kepada Allah mengenai budak-budak kalian. Berilah makan mereka seperti apa yang kalian makan. Zaman dulu kan, zaman dulu, apalagi zaman dulu, zaman sekarang aja kadang-kadang itu makanannya ya, atasan dan bawahan itu kadang-kadang berbeda. Rasulullah menganjurkan apa yang kalian makan itu yang dikasihkan budak kalian. Apa yang kalian pakai itu yang kalian berikan untuk para budak. Jangan kamu suruh mengerjakan sesuatu yang mereka tidak kuat mengerjakan. Kalau kalian menyukai budak-budak tertentu, ya kalian pelihara itu. Kalau kalian tidak suka dengan 1-2 budak, ya jual saja. Jangan kalian siksa makhluk Allah. Sungguh Allah itu yang menetapkan kalian untuk menjadi tuan mereka, menjadi penguasa mereka. Seandainya Allah menghendaki bisa, seandainya Allah menghendaki, ya justru kalian nanti yang jadi budak, budakmu yang jadi tuan bisa terjadi seperti itu nanti. Di prinsip empati. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala rajulun ya Rasulullah kam na'fu 'anil khatimi. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, ufu anhu fi kulli yaumin sab'ina marratan. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berapa kali saya harus memaafkan para pelayan? Pelayan kalau bikin kesalahan ini dimaafkan berapa kali? Nabi alaihi salatu wassalam bersabda menjawab, maafkanlah pelayanmu setiap hari 70 kali. Salah yang 70 saya dimaafkan. Ayo. Maksudnya ini banyaklah memberi maaf loh. Berapa kali saya mungkin yang takoni rada galak ro pelayane piye. Berapa kali ini jengkelin terus ya, berapa kali saya maafkan Nabi? Ya sehari 70 kali lah. Berarti ya, dimaafkan terus itu. Tidak mungkin ada orang kok 70 kali melakukan kesalahan dalam setiap hari, ya enggak mungkin. Kalaupun ada ya mesti perlu diperiksakan ya. Mesti tidak beres itu. Nah, kalau manusia salah beribu-ribu kali dalam sehari kepada Allah ya sangat biasa. Nah, manusia kepada manusia lain kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warata aidan anhu
alaihi salatu wassalam. Dan juga telah sampai satu hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. La yadkhulul jannata sayyi'ul malakati. Wa huwa alladhi yusi'u ila ma malakat yaminuhu. Nabi alaihi salatu wasallam juga pernah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang budi pekertinya buruk. Budi pekertinya buruk itu apa diantaranya? Yaitu orang yang berbuat buruk kepada orang-orang yang di bawah penguasaannya, di bawah kekuasaannya. Ya, zaman dulu ya terutama budak, nah, zaman sekarang ya masuk kepada anak buah, ini harus berbuat baik. Ini jelas tidak masuk surga atau kalau berbuat buruk kepada bawahan, berarti kan kejam. Orang kejam kan pantasnya dikejami. Nah, orang kalau kejam kepada makhluk Allah, Allah pun akan kejam kepada orang itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita jadi atasan seperti itu, atau jadi bawahan, jangan sedikit-sedikit suudzon pada atasan, wah ini kejam, ini ahli neraka, ini nggak masuk surga ini. Lalu kamu yang salah, jadi sebelum menyalahkan orang lain, ya teliti dulu diri sendiri. Diri kita itu salah enggak sih? Oh salah, ya pantas kalau dimarahi. Jangan dimarahi sedikit aja udah kejam. Karena kan TV membengi ada pembantu dibentak aja, harus lapor polisi. Ya entah benar entah tidak ya. Ya bisa aja itu memang pembantu-pembantu itu dikejami bisa. Bisa juga itu sebenarnya kan cuma diprovokasi oleh orang-orang tertentu seperti misalnya LSM tertentu. Nah, LSM-nya pengen cari nama, provokasi orang untuk berontak, ngaku dikejami macam-macam misalnya. Bisa juga seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal isaati ilal mamluki alla yakuma lahu bima yakfihi minat ta'ami wal libasi. Wa ayyukallifahu minal khidmati fauqa ma yutiku, dan seterusnya. Ini meskipun kita tidak punya budak ya, kita memahami ilmu tentang bersikap baik itu kan nanti sebenarnya bersikap baik kepada budak kan bisa diterapkan untuk bersikap baik kepada pihak-pihak lain juga, termasuk berbuat buruk kepada orang yang dikuasai atau budak, yaitu tidak menegakkan apa yang seharusnya, tidak menegakkan kecukupan mereka, yaitu soal makan dan pakaian. Wa ayyukallifahu minal khidmati, dan keras di dalam menuntut pelayanan. Fauqa ma yutiku, melebihi apa yang mereka bisa lakukan. Wa ayastimahu wayat ribahu bighairi haqqin, dan memaki-maki serta memukul mereka tanpa alasan yang tepat. Fa in fa'ala bihi syai'an min dzalika uqtussa lahu minhu fid daril akhirati. Kalau orang itu melakukan hal tersebut, memaki-maki dan memukul tanpa alasan yang bisa diterima, alasan yang bisa diterima ini misalnya dalam rangka mendidik, dalam rangka memberikan shock terapi agar dia bersikap benar misalnya. Mengerjakan itu hobinya nempeleng, maki-maki budak atau bawahan. Ya, nanti orang itu akan dikisos di akhirat, dituntut
di akhirat. Kama waradat bi al-ahadisu, sebagaimana telah sampai banyak hadis mengenai hal itu. Wa mahma darabau aw satamahu ala amrin yastaujibu bi dzalika fa alaihi alla yajura wa la yatajawaza al hadda. Seandainya orang itu harus memukul atau memaki mengenai sesuatu yang mewah hanya bisa dilakukan dengan cara seperti itu, maka janganlah dengan cara yang jahat dan melampaui batas. Wa in ngafa wa safaha kana dzalika ahsana wa ajmala. Kalau mau memaafkan dan memaklumi, maka yang begitu itu lebih baik dan lebih bagus. Wa kana lahu fihi as-sawabu al-'azimu minallahi azza wa jalla. Dan orang itu dengan cara seperti itu mendapat pahala yang agung dari Allah azza wa jalla. Salah tidak dibentak, tidak usah dibentak aja bisa. Sabar memaafkan itu pahalanya besar. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan nek darok kerep sate Pak kayak kula mboten tau dijajake. Santri mungkin menuntut ngono. Lah kowe kan dudu budakku. Nek kowe gelem dadi budakku wis tak tekoke sate terus. Salah kowe ora dadi budakku, ya toh. Kan kita kan sama-sama orang merdeka kan itu. Maksudku itu jangan pandai menuntut apa-apa itu jangan pandai menuntut, tapi pandailah memenuhi kewajiban. Gitu loh. Nah, hidup itu akan enak. Hidup itu akan bahagia. Banyak orang tidak bahagia ya, karena memang tidak ingin bahagia sebenarnya. Dipikir-pikir kan Allah itu sudah memberi apa saja. Orang-orang itu kadang-kadang tidak bahagia ya karena ya memang tidak mau bahagia oleh Allah itu. Allah menghendaki bahagia, Rasulullah menghendaki bahagia. Orangnya sendiri memang ingin sedih. Lebih suka percaya karo setan. Setan kan ngajak sedih-sedih. Nah. Atau mungkin orang itu sebenarnya ya ingin bahagia, tapi tidak tahu bagaimana agar bahagia dan bagaimana membedakan antara bisikan setan dan ilham dari Tuhan. Tuhan kan memberi ilham untuk bahagia, setan kan memberi bisikan untuk susah. Orang itu tidak tahu. Tapi tidak tahu juga tidak mencari tahu masalah itu. Jadi, tidak tahu pun, tapi kalau mencari tahu akhirnya oleh Allah pasti dikasih tahu. Tidak tahu dan tidak ingin tahu masalah itu. Kadang-kadang begitu. Tidak ingin tahu atau tidak tahu bagaimana supaya ingin tahu ya orang ngerti. Atau malah jangan-jangan dia tidak tahu pun dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu kan cara Imam Al-Ghazali. Ada orang itu tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Benar? Ada orang tahu tapi orang itu tidak tahu bahwa dirinya tahu. Benar? Ada orang tahu dan dia tahu bahwa dirinya memang tahu. Ada orang tidak tahu dan dia tahu bahwa dirinya tidak tahu, itu pasti akan mencari tahu. Mana kamu? Parman, mencari tahu. Oh, tadi aku melihat tahu lagi jongkok di pinggir sungai. Goleki kan ta? Nah, ilmu agama itu kan sebenarnya membuat orang tahu. Setidak-tidaknya itu tidak tahu kalau dirinya sudah tahu. Syukur-syukur tahu kalau dirinya tahu. Kalau untuk menjadi tahu bahwa dirinya tahu itu kan angel.
Nek orang itu sebenarnya tidak tahu tapi merasa dirinya tahu banyak, anu toh? Tapi yang orang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu itu kan qutbul aqwan itu namanya, cara kewalian, ada? Nah itu, ilmu agama kan itu. Maka karena tidak tahu bahwa dirinya memang tidak tahu, tidak mencari tahu, tidak ingin tahu, ya tidak bahagia akhirnya. Wong tidak tahu. Dan karena banyak orang yang seperti itu, ya banyak orang tidak bahagia akhirnya. Sudah kepengen tahu, sudah tahu bahwa dirinya tidak tahu, jur kepengen tahu, mencari tahu. Bertanyalah kepada orang yang dikiranya tahu. Ternyata orang itu sama tidak tahunya, tapi merasa tahu. Oh, ya tobat aku. Itulah ikut aliran sesat. Repot ya anu. Nah, dipikir-pikir ikut aliran sesat itu ya perlu dihargai loh. Orang yang ikut kan harus berusaha loh. Terus berusaha. Orang buta mencari penuntun. Tuntunlah saya, tuntunlah saya. Ketemu orang buta lainnya. Saya tuntun. Kamu tidak buta? Tidak. Nah, padahal pada butane. Tapi si buta itu merasa tidak buta dia. Karena dia belum pernah tidak buta. Karena dia belum pernah tidak buta, dia tidak tahu perbedaan antara buta dan tidak buta. Jadi ini buta ya mau, nyemplung. Ndak kayak jenenge apa? Cara Jawa. Ndak kayak muter-muter ini apa? Rada filsafat sithik, jarwa dosok. Jarwa dosok apa ta? Ana istilah jarwa dosok. Boh, istilah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sama aja kalau kita melihat orang itu kok nasibnya begini, melakukan ini itu, nggak masuk akal. Nasibnya kok terlunta-lunta atau nasibnya kok bejo terus, kok beruntung terus serba kebetulan. Sebenarnya nggak ada kebetulan. Yang satu kebetulan enak terus jatuhnya, yang satu kebetulan celaka terus. Kadang-kadang kita melihatnya begitu. Nah karena yang kita lihat itu saat itu, kita kan tidak melihat proses-proses sebelumnya, sejarah sebelumnya, setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, atau 10 tahun atau 20 tahun atau 30 tahun sebelumnya kan tidak tahu kita. Kalau kita tahu ya jalan cerita itu Matara fi khalqir rahman min tafawut. Kalau kamu perhatikan segala sesuatu ciptaan Allah itu tidak ada yang bengkok. Mesti seimbang. Ada hukum sebab akibat, sunnatullah la tabdila li sunnatillah, tidak ada perubahan dalam sunnatullah sebab akibat dan seterusnya ya. Jalan cerita itu semuanya pas. Udah. Makanya kalau melihat orang kok beruntung terus itu jangan heran, apalagi iri. Kepengen boleh, ya Allah kok dia beruntung terus, mbak aku juga boleh. Kalau melihat orang celaka itu ya berusahalah membantu, tapi jangan lebay, jangan berlebih-lebihan. Nanti kalau berlebihan, nanti lama-lama kita menyalahkan Allah, bisa menyalahkan Allah. Allah itu gimana tuh? Enggak kasihan ya. Lalu Allah itu maha belas kasih kok enggak kasihan nih piye. Kamunya aja tidak paham. Benar loh? Enggak adil. Wah, Allah itu maha adil kok gimana? Nah, ini nyatanya yang satu celaka yang kamu hanya melihatnya ketika celaka, kamu tidak melihat proses-proses sebelumnya. Benar loh? Jadi bantu. Jangan dihina juga, udah celaka masih kamu hina. Wah. Kamu berarti maha kejam. Ya meskipun sesuatu itu mesti ada sebabnya, tapi kan Allah memerintahkan kita untuk membantu orang yang terkena masalah.
Ini jangan lebih-lebihan. Doakan secara wajar, beri solusi secara wajar. Mau tiba-tiba kelingan ya saya. Zaman dulu Mbah Kiai itu kalau dicurhati orang, kadang-kadang itu belum sempat curhat sudah di stop. Kadang-kadang dibiarkan curhat. Mbah Kiai saya begini begitu. Itu dah. Mbah Kiainya mungkin ya wis ompong apa sepuh toh gitu. Arep ngendikan ya malas. Terus itu paling masuk kamar atau apa. Angkat. Oke. Donga. Suruh baca Torajah. Kayak banyu edang boleh. Tombe, selesai anu ta. Jadi tidak diberi penjelasan nasional. Itu tak pikir-pikir itu mungkin karena ya wis sepuh Mbah Kiai ini. Atau mungkin husnudzon berikutnya itu Mbah Kiai itu menghendaki bahwa orang itu menemukan jawabannya sendiri. Dengan dibahas, saya kok ada masalah begini. Baca Bismillahirrahmanirrahim sehari 10 kali sebelum tidur. Dan dengan mengamalkan itu, dia tenang, dia berdoa seperti itu, oleh Allah diberi jawaban lewat dia sendiri. Tidak mungkin tiba itu. Loh berarti solusinya begini ya dia temukan sendiri. Nah, mungkin aku nek ditakoni sak ngono ya. Kok Pak Kiai gimana caranya maca Fatihah ping 20. Ngono maca sholawat nariyah ping 40. Kepengin nggih. Maca napa nggih ping 1000. Gampang. Karena kadang-kadang itu tak beri jawaban yang sangat rasional, objektif ngono, mah ngeyel ngono lho. Utawa jawabanku ora dilaksanake ngono lho, mangkal gitu. Iki takon dikai jawaban ning ora nglakoni kok piye to. Padahal biasanya nek takon dikai jawaban ora nandangi itu akibatnya lebih parah lagi. Makanya hati-hati kalau bertanya ini. Nek sesuk kita aman nek takon-takon aku Pak Men paling istighfar ping 2000. Solusine pripun nggih? Bapak kula niku gawene ngentot gak seru banget ya. Kayak ibu kula niku senengane kesesegen. Sedekah sedina 2 juta. Hah? Gemang ya wis mendo mati kabeh. Ngono gampang lah itu. Kalau dikari penjelasan kadang-kadang iya mau mikir-mikir wae mau lintasan pikiran. Cara ning TV iki lintas berita. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku wis nangis ya. Wis. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.